Bagaimana kalau terpaksa sudah tidak bisa ke gereja, di rumah jika tidak ada abu, karena daun palmanya sudah terbang entah kemana. Yang penting adalah yang ditandakan yang jauh lebih penting, yaitu pertobatan kita dan kesetiaan kita kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, anak-anak sekalian dimanapun berada, hari ini kita bersama seluruh gereja merayakan Ekaristi untuk memulai masa Prapaskah kita dengan Rabu Abu. Kita diundang bersama seluruh gereja untuk mengadakan pertobatan dan pembaruan iman kita kepada Tuhan dengan doa, berpuasa dan bermati raga, serta melakukan amal kasih. Marilah kita memulai perayaan kita dengan merendahkan hati kita di hadirat Tuhan, atau istilah dalam bacaan pertama, mengoyakkan hati kita. Mohon ampun kepada Tuhan atas kelemahan dan dosa kita, agar semakin layak serta dalam perjamuannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, hari ini kami umat Kristiani memasuki masa Prapaskah dan memulai masa puasa. Bimbinglah kami, sehingga mampu mengendalikan keinginan jasmani dan memperoleh kekuatan iman untuk mengatasi kelesuan rohani. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, anak-anak sekalian, kita memulai masa Prapaskah dengan menerimakan abu. Abu ini berasal dari daun palma yang dipakai dalam Minggu Palma tahun lalu. Palma adalah simbol iman kita akan Kristus yang kita perbarui di malam Paskah. Daun itu sudah kering, coklat, dan biasanya tidak enak dipandang. Ini menyimbolkan jiwa kita yang sudah menjadi kotor lagi oleh dosa-dosa kita. Bagi orang Yahudi, menaburkan abu di kepala adalah tanda duka dan pertobatan di muka umum. Itulah nanti yang akan kita buat. Pertobatan bukan hanya tindakan pribadi, tetapi juga tindakan komunitas. Kita menunjukkan di depan umum komitmen untuk menjalankan silih dan menjauh dari dosa selama hari ini dan selama 40 hari masa puasa. Ini kita sebut sebagai masa menyiapkan diri kita bagi pesta Paskah. Saat menerima abu, imam dan para pelayan mengatakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dengan kata-kata ini Yesus memberi kita bimbingan untuk mencapai tujuan masa ini dengan pertobatan, pembaruan, dan kesetiaan pada sabdanya. Bertobat berarti bahwa kita berbalik arah, mengubah diri sungguh-sungguh, mengarahkan pandangan mata kita kepada Allah dan mengikuti Allah dengan keberanian dan kesungguhan. Melalui Injil yang kita dengarkan hari ini, kita tahu ada beberapa praktek yang sangat penting selama masa puasa yang membantu kita, yakni berdoa, berpuasa, dan beramal. 3 praktek ini membuat kita mengasihi Allah, setia kepada Allah, dan mengasihi sesama kita dengan berbuat baik. Hidup Kristiani kita dicirikan oleh 3 hal ini tiap hari sepanjang tahun sebenarnya. Yang pertama, doa. Seperti sahabat-sahabat, kita harus melakukan berbagai hal bersama, saling hadir, saling bicara. Hal yang sama terjadi dalam persahabatan kita dengan Tuhan. Tentu yang paling penting adalah apa yang kita kerjakan sekarang, ikut serta merayakan Ekaristi.
Ekaristi adalah doa paling agung karena mengenangkan pengorbanan Yesus yang membuka surga bagi kita. Namun keterlibatan dalam Ekaristi juga harus dilengkapi dengan menyendiri bersama Allah setelah Ekaristi, menjauh dari kerumunan dan umat lain agar bisa bersama Tuhan. Tempat dan saatnya bisa dalam doa pribadi, meditasi, kontemplasi, adorasi, penelitian batin, dan sebagainya. Dari Injil kita diajak untuk membangun relasi pribadi kita dengan Tuhan. Hal ini bukan untuk dipamerkan ke orang lain sehingga mereka berpikir, wah betapa salehnya orang ini. Tujuannya adalah untuk menumbuh kembangkan relasi persahabatan kita dengan Tuhan, dengan Allah. Yang kedua, puasa. Rabu-Abu adalah suatu hari puasa dan pantang. Kita diundang oleh keuskupan untuk berpantang dan berpuasa pada hari Rabu, Abu, dan Jumat Agung. Minimal kita harus mengikuti aturan pantang dan puasa selama hari ini. Maka tidak ada daging hari ini dan pada 7 hari Jumat berikutnya selama masa puasa. Kalau kita berpantang daging, kita bisa memilih alternatif lain yang lebih berat. Tergantung seringkali kesukaan kita atau kita punya kelekatan pada makanan apa. Misalnya tidak makan snack lagi sepanjang masa puasa. Uang yang tidak dipakai dikumpulkan menjadi dana amal bersama gereja. Bisa dimasukkan dalam celengan Yesus Tunawisma atau dipakai untuk bersama komunitas membuat gerakan sayangi yang Papa, bergandengan tangan sayangi yang Papa. Berpuasa juga berarti bersikap lepas bebas terhadap apa yang terbiasa kita nikmati. Makin membuat kita berlatih lepas bebas terhadap apa yang menyenangkan indera dan selera kita. Ini mengingatkan kita bahwa kalau kita ingin bersama Yesus, kita harus juga berani menolak dorongan sesaat yang buruk. Istilahnya memanggul salib kita dan mengikuti Yesus. Yang ketiga, kebiasaan beramal. Puasanya menjadi bagus sepanjang waktu ketika disertai dengan praktek yang ketiga, yaitu berbuat baik. Dengan kata lain, makanan yang tidak kita makan hari ini biar diberikan kepada orang yang lain, yang miskin, yang kelaparan. Inilah cara berpuasa. Kita melakukan itu terutama juga melalui lembaga sosial yang membantu sedapat mungkin orang-orang membutuhkan melalui gereja, seperti celengan Yesus Tunawisma. Maksudnya supaya lebih banyak orang diperhatikan. Syukur-syukur tidak ada yang tak terperhatikan. Santo Yohanes Chrysostomus mengatakan bahwa setelah kita memuaskan kebutuhan dasar kita dan kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawab kita langsung, yang lain adalah milik orang miskin. Masa puasa adalah waktu untuk melihat bagaimana kita membelanjakan uang kita. Masa puasa juga adalah saat yang bagus untuk melepaskan beberapa hal yang ada dalam rumah, kamar, almari, bahkan hidup kita. Jadi dalam beberapa menit lagi kita akan menerimakan abu pada masing-masing dari kita, juga yang di rumah karena kondisi pandemi, ada yang kena zona merah, tidak bisa ke gereja, ada yang karena sakit, ada yang takut untuk ke gereja.
kita bisa memakai abu yang sudah dibuat, yang nanti juga akan diberkati oleh gereja dari sini. Ini mengingatkan kita bahwa kita akan segera menjadi abu, tetapi jiwa kita dapat mulia bersama Tuhan dengan menjadi orang yang semakin setia dalam iman dan tobat. Masa puasa memanggil kita kembali mewujudkan itu dengan 3 hal yang dasar: berdoa, berpuasa, beramal atau berbuat baik. Mari kita bertobat dan setia pada Injil dengan mempraktekkan 3 hal mendasar itu. Itulah yang utama yang ditandai dengan abu. Bagaimana kalau terpaksa sudah tidak bisa ke gereja, di rumah jika tidak ada abu karena daun palmanya sudah terbang entah kemana. Yang penting adalah yang ditandakan yang jauh lebih penting, yaitu pertobatan kita dan kesetiaan kita kepada Allah. Istilah dari Nabi Yoel dalam bacaan pertama tadi, bukan yang penting itu pertama-tama merobek baju, tetapi merobek hati kita, menunjukkan kerendahan hati kita. Kita membutuhkan Allah dan mau bertobat. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber belas kasih, kami bersyukur telah menerima kekuatan rohani melalui sakramen yang kami terima. Bantulah kami agar melalui pantang dan puasa, kami dikuatkan dalam menjalani pertobatan di masa prapaskah ini. Demi Kristus Tuhan dan teladan hidup kami. Amin. Saudara sekalian yang terkasih, anak-anak sekalian, selamat menjalankan masa prapaskah 40 hari ke depan. Marilah kita mohon berkat Tuhan untuk pencerahan hidup kita.